这个刚才早上我给太太。嗯，这个晚上给姐姐他们吃了。今天要花薪水了，弄细一点好了。如果炒不用那么细，这样。他喜欢烤pan那个的，烤什么牛肉，下去烤这个放里面，放洋葱。其实有牛肉，你也可以跟他炒洋葱，一点点给他吃就好了。对，可以。这个一起炒洋葱。味道不合。这个麻油鸡我来煮。啊。这个青菜要吃的时候再来杀。杀上来就好了。这样而已，就这样而已。煎一个白带鱼。哦。我们你还有虾仁。虾仁等就放着。礼拜天。哎，放着好了。还有。礼拜天我们要煮西洋菜。哎。还有那个，还有龙虾，我有买龙虾回来。哦。你有没有看到？没有。虾子就是要很新鲜的买。对啊，新鲜牛赶快煮，赶快吃。螃蟹也是这样啊。螃蟹要活着吃才好吃啊。我们煮比较简单，这样而已。对呀。啊。等一下排骨要一起煮麻油鸡，比较香，也可以啦。他喜欢松板肉，给麻油鸡。这个白带鱼。啊哈。对呀，就简单了。我们煮了差不多7点晚上，现在几点跑了哦？等一下干脆多才不会。不要泡在水上，我有拿那个就是给它沥干了。晚上再泡啊。啊。对呀。昨天太太说吃饭那个100多块，我要付了。太太说要付。我是说，一个人100多块，也没有关系啊。你有钱吗？你要这个薪水的钱呢？那我不知道，如果你有钱吗？我不知道，如果吃饭要付钱，我不知道。我们出去就是这样子的。算人头的。一个人。一个。今天18000减到400块也可以啊。哎呦。18000。对。这个还是吗？随你呀。不用了。随你呀。不用了，太太要可怜。太可怜。我可怜啊。不要让我再叫大陆妹来打扫，我很不喜欢这样子。你看他们都在叫大陆妹来打扫，那个好会做，以前也是做我家的，都是我跟他们介绍的。你昨天都没有听到他们在讲。谁？以前彩英他们呢，叫那个大陆妹要来打扫啊。以前我都是给那个大陆妹她来打扫我们家的。现在做阿公生病就请你了，就是你要做的事情了。哦，这样。我们那个大陆妹对我们很好哎，她都不用讲，那个边边从的那种很干净哦，大家都要很喜欢她做。嘿，你太太也要做，那个彩英也要做，约了这个星期4啊，还有那个。以前照相馆那个那个阿嬷有没有？照相馆现在在卖那个，我们卖那个好像那个我以前采那个什么丝瓜的那个，人家是他的好的，到新竹去很太太楼下找不到，太太楼下的家人那个他。哪个？请前面来了。对呀。那他知道他大陆妹来了，他一定会请大陆妹了。不知道。对，他很跟他打扫。没有呀。他知道，他都让我们，他就是从头到尾很干净。很干净。玻璃也擦，他有像那个
什么？哦，都擦的好亮哦。你们的做很简单的，所以太太有时候真的说，算了，就是反正。对呀。但是请那个也比较贵一点的。不会，他一个小时。给我打扫哈，差不多，早上9点来到下午差不多5点才给我1000块。哦，现在不是这样。他对我很好。哦，这样如果现在算1个小时。没有，他都没有跟我关系。哦，我那么好。对我们很好啊。我不知道哎，如果那个下面太太的家人。的那个我不要，如果那个都不会打扫。不知道如果太太的家人那个他知道啊，请人家1个小时有多少这样1个小时200块。不是1个小时250。有的他没前面的那个10个小时这样1000块的刚刚好，他是这样。现在哪有可能人家7点到5点1000块不用打扫啊？哪有可能有人家现在这样做？有这样吗？我来跟我阿静讲，叫他说这个大陆这个来的。太太，天花板的都切擦什么东西？我也有找，太太的便所上面我也有找。Nah, Ciloko ya kemarin itu untung ya. Kan kita diajak keluar makan, terus temen mbokku itu pada mau ngambil orang untuk beresin rumah. Terus mbokku itu nawari, biar Yayu ae gitu. Terus teman-teman mbokku ndak mau ya, ndak kayak gitu. Dia manggil memang orang yang tugasnya beres-beres, bersih-bersih kayak gitu. Jangan percaya 100% sama omongan nyonya ya. Ambil orang Indonesia itu termasuk murah banget teman-teman. Daripada ngambil orang lokal Taiwan itu mahal. Kayak gajiku ini termasuk gaji lama. Mbokku itu kemarin temen-temennya itu bilang mau ngambil orang untuk beres-beres rumahnya. Ada beberapa temennya mbokku soalnya mau Imlek. Terus mbokku tuh sebenarnya nawarin aku ke temen-temennya. Ya wes biar Yayu yang beres-beres, Yayu kalau beres-beres bersih, bilang kayak gitu. Terus teman-teman mbokku bilang nggak mau, aku mau ngambil orang yang khusus bersih-bersih. Memang ada orang Taiwan itu, kebetulan orangnya itu orang China teman-teman, pendatang kayak gitu. Beliau menikah dengan orang Taiwan dan pekerjaannya itu beres-beres apartemen. Sekarang kan mau mendekati hari Lebaran China ya teman-teman. Jadi banyak orang yang ngambil itu. Katanya tuh bersih. Kata-kata. Sekarang masuk akalnya gini ya. Kalau memang nyonyaku tuh suka banget nyuruh orang beres-beres di rumahnya. Katanya berangkat jam berapa, jam 8, pulang jam 5 sore, berapa jam itu, katanya cuma dikasih 1000 NT. Itu zaman balak teman-teman. Nyonyaku itu semenjak ada Mbak Wati itu dulu beresin omai nyonya itu kisaran, Mbak Wati selama di rumah ama itu 5 tahunan lah. Yang beresin ya Mbak Wati rumah ini. Nyonyaku nggak manggil kayak orang tukang beres-beres itu ndak. Soalnya saya tahu teman-teman, Mbak Wati itu pernah cerita sama saya. Orang percaya ya telepon Mbak Wati kono. Jadi kayak yang mbokku itu kadang omongan sama kenyataan itu tidak sesuai. Orang Taiwan itu mahal teman-teman. Ya beres-beres itu ya pasti ada jamnya, nggak yang sembarangan beres-beres mentang-mentang baik sama teman-teman nyonya terus ikhlas dengan tulus ikhlas membantu beresin omah ya ora mungkin. Semuanya itu ada hitungannya. Mbak Bro itu bersih-bersih di rumahnya. Misalkan ada jam nganggur itu ngambil 1 apa 2 jam itu, per 1 jamnya itu 250 NT. Kalau misalkan ngambil 2 jam itu ya 500 NT. Karena penyonya aku itu kayak yang gimana? Aku disuruh ke rumahnya saudara nih selama 7 hari. Terus aku dikasih uang 1000 sama dikasih makan. Nah, maka kamu di situ juga harus bersihin rumah itu sampai sebersih mungkin.
yang nggak mau tahu kayak gitu. Soalnya kamu kan nggak bersihin rumahku, kamu harus bersihin rumahnya adikku kayak gitu. Aku bersyukur banget sih temennya Nyonya itu tidak memanfaatkan pembantu orang lain, itu aku yang suka. Aku bersyukur banget pas diajak makan itu. Mereka menolak kayak gitu, nggak usah. Kita mau ngambil orang yang memang pada tempatnya kayak gitu. Bersyukur aku, alhamdulillah. Nyonya aku kayak yang agak piye gitu. Maksudnya Nyonya aku kan ibaratnya ngambil ayu kan murah. Ibaratnya suruh dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai sore, nanti kasih yo 500 kayak atau berapa seikhlasmu kayak gitu. Aku bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah. Kalau misalkan Nyonyaku memang benar-benar nganggep orang China itu murah, orang Talu itu murah, kenapa kok mereka itu nggak pas rumah bersihin rumah anaknya, rumah Cece sama rumah Keke, kenapa kok nggak manggil itu orang China? Kenapa kok malah nyuruh aku? Itu tanda tanya besar. Nyonya aku nggak suka kalau misalkan ngambil orang yang per jam berapa, itu nggak suka, terlalu mahal, itu nggak bersih. Yang bersih itu yang mau diatur, yang baik hati. Sekarang itu rasa mudah kuwi. Kabeh nek aturane itu zaman kapan diterapkan, zaman kapan wis beda. Saiki kabeh munggah, kabeh harga-harga itu naik. Di sini tuh ada temennya Nyonyaku ngambil sesama orang Taiwan. Karena nggak semua orang itu bisa ngambil orang Indonesia, teman-teman, sebagai TKW. Kecuali kalau misalkan memang pasien itu benar-benar butuh kayak gitu. Beliau itu jaganya itu cuman berangkat dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Digajinya itu lebih gede dari gaji kita. Gajinya itu 60.000 NT. Kisaran 30 juta rupiah. Itu nggak 24 jam loh. Dari wong Indonesia itu termasuk murah banget. Memang yang kelihatan, yang nampak di deket kita itu ibaratnya cedak mambu tai. Nanti aduh mambu wangi, itu bener banget teman-teman. Sekarang aku ada di sampingnya Nyonya, terus Nyonya gaji aku dengan gaji lawas, itu menurut Nyonya mahal banget ngeluarin uang untuk TKW-nya. Nanti giliran wis ora anak pembantu, ngambil kayak orang yang disuruh beres-beres yang katanya dari pagi sampai malam berapa itu, yang tidak akan mungkin, itu tidak akan mungkin, orang percaya. Apa ya mungkin kayak gitu, ibaratnya 24 jam ada bersama majikan. Kita itu kapanpun mau dibutuhkan, ibaratnya mau tengah malam, mau jam berapapun majikan butuh, kita selalu ada. Ya beda, pasti ya beda. Yang namanya orang kerja itu mau sebersih apa, yang namanya lantai setiap pagi dipel pakai tangan, ya wis dipel pakai tangan. Yang pekerja beresin ya diberesin, ya jelas. Aku tuh tetap fokus ke pekerjaan ya, bukan video ya teman-teman. Jadi kalau ibaratnya Nyonyaku rada esmosai jiwa nih, serata anggap wis benai lah. Ya namanya kerja ikut orang kayak gitu. Dulu itu ya pernah aku disuruh beresin rumah anaknya laki-laki. Aku berangkat itu kayak pagi, pulang ya malam. Terus habis itu Nyonya kan bilang kalau misalkan nyari orang beres-beres itu murah yang di luar. Kenapa kok nggak manggil orang itu? Kata Nyonya nggak suka, katanya aku lebih bersih. Sekarang ngomongnya molah maleh. Nah ini tak cuci ya. Kalau baju dicuci pakai tangan, tinggal dibilas. Semua tong sih? Meo à?
Tapi dengan adanya kasus ini aku bersyukur banget ya teman-teman. Nanti kalau misalnya adik yang nomor 2 itu mau beres-beres, tinggal manggil tukang beres-beres itu. Soalnya kemarin itu wes sempet bilang ya, anak adik mbokku yang nomor 2 tinggal di Sincuang sana, yang ikut marahin aku pas aku beres-beres rumahnya adik. Kalau rumahnya adik itu beda kota, itu nyuruh orang beres-beres. Beliau tuh bilang kalau orang beres-beres itu nggak bersih, bayarnya juga part time ya, per jam kayak gitu. Ya alhamdulillah aku bersyukur banget aku terbebas dari segala nih. Nah ini kesempatan emas banget ya. Koyo anak mbokku yang perempuan itu kalau Imlek kan nyuruh aku beres-beresin rumahnya. Biar nyuruh itu. Nanti kalau aku disuruh aku mau bilang kayak gitu. Loh lah katanya ada itu yang tukang beres-beres yang murah 1 hari cuma dibayar 1.000 itu. Ya mas nyuruh itu aja, aku bilang kayak gitu. Nah ini pokoknya luar biasa, kesempatan emas. Jangan dianggap terus sakit hati atau apa itu, enggak. Kita harus lebih pinter kayak gitu, pinter. Oh ya kayak gitu ya alhamdulillah. Nanti kalau misalkan saudara-saudara nih nyonya kalau rumahnya kotor panggil orang itu aja gitu wes. Malah jos. Terkadang majikan kita nyangkalnya kita itu nggak tahu apa-apa, padahal kita itu sebenarnya tahu. Lap koco itu loh teman-teman. Aku neng kene 6 tahun ini lap koco yo wis iki ae, dinggo iki yo iki ae, ora gelem tuku. Untung lap koco ki ora brodol ya. Wis bekerja selama 6 tahun. Untung ae. Apa nek wong omah resik ya ora butuh modal ya butuh. Kamar mandi yang untuk nyuci kamar mandi ya ora gelem tuku. Hemat giliran tuku klambine pirang-pirang ewu. Tuku daster 2.500. Larang-larang tuku lap ra gelem. Apa dikirane iki nek wong resik-resik kaca tuku kanebo ben kacane bening ora. Saeneke lape kon nganggo anduke mendiang kakek. Oh alah. Jadi anduk-anduke mendiang kakek itu suruh buat elap. Wis ora apa-apa wong tuwek yuk iya. Ngomel rungokno, iya iki ya tak rungokno. Kadangnya aku cuman meluapkan isi hati, curhat kayak gitu. Ya aku tuh ya tetap mencintai mbokku ya tetap. 5 waktune aku tuh menyebut namanya mbokku supaya aku sama mbokku tuh selalu rukun kayak gitu. Apakah kerja di sini tuh enak? Enak. Kalau dulu itu memang tugasku tuh nomor 1 fokusnya itu menjaga mendiang kakek. Kakekku wis wafat. Nah jadi ya kayak sekarang tinggal nyonya sama beres-beres, lebih ke masak sama beres-beres. Suruh belanja, ya pokoknya pekerjaan seorang pembantu rumah tangga sama njogo nyonya. Alhamdulillah ya wis ora dikongkon mijeti aku, teman-teman. Mijeti arang kading nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh suruh mijetin. Kalau ngerokin itu masih. Soalnya teman-teman nyonya aku tuh pada pijet keluar kayak gitu. Terus nyonya aku bilang, Yayu bisa pijet. Nah, Yayu bisa pijet tapi Yayu kan nggak tahu urat. Teman-teman nyonya aku ya pinter sih. Malah pagi-pagi hawani malah mare emosi jiwa. Tenan iki isu-isu wis rada emosi anget-anget pisan. Kon kerja bakti. Awak mersih omahku. Mau tak kei duit. Saikhlasku. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Aku mau beresin kamar nyonya ya setelah ini. Sebersih apapun kita mempekerjakan orang beres-beres, yang namanya lantai setelah 1 hari diberesin ora diberesin meneh ya reget. Ibaratnya orang manggil tukang bersih-bersih itu ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Kalau misalkan ada orang yang nyaman dengan kotoran itu ada yang 6 bulan sekali baru dipanggil. Gak kaget, di sini orang nyapu, orang ngepel itu hal biasa. Tapi kalau ngambil pembantu, suci pokoknya najis ora gelem.
Orang kalau manggil orang mah kemeresik, padahal resik-resik ora tahu. Ora apa-apa, ya tarah iki dalan urip ya. Orang ditakdirkan itu berbagai macam. Ada yang terlahir menjadi Rafathar, ada yang terlahir menjadi Rayansa, dan ada yang terlahir menjadi Yayu Ciayo yang seorang pembantu rumah tangga. Alhamdulillah, tak syukuri. Nah, kelambine umpuk-umpukan ya, karo-karoan. Nah, nyonyaku wes keluar duluan ya teman-teman. Nah, karena ya aku gajian, ya jadi ya aku langsung kirim. Gajian aku sama teman-teman, aku ndak unboxing gajiku berapa atau ku berapa ndak teman-teman. Sama aja karena banyak teman-teman yang bilang kalau pamer, toh gaji lama nggak usah dibahas ini dan itu, makanya nggak aku bahas teman-teman. Intinya ya gajian, kalau gajian itu ya dibagi-bagi, ya ada yang ditabung, ada yang dikirim ke orang tua, ada yang untuk berbagi, intinya kayak gitulah. Ini aku mau ke bank. Nah, hari ini ya alhamdulillah cuacanya bagus banget. Kalau kita kelar kerjaan, kita boleh keluar sebentar teman-teman. Entah ngelihat pasar atau pengen beli apa kayak gitu. Di sini ada pasar. Nah, itu pemenang itu ya, Gubernur Taipei. Karena hari ini kayak mendadak panas banget ya, badan aku ngerasa meriang, nggak kayak biasanya beneran. Nah, ini McD. Nah, ini tuh jam 1 ya, mobil sampah wis datang. Ini buang sampah ya apa ini? Cecer. Nah, tapi ya tetap ada orang jualan masiannya. Sebagian pulang. Nah, ini pasarnya wes hampir tutup ya, karena sekarang itu wes siang hari, jadi kayak bakulnya pada ringkes-ringkes. Ada yang wes pulang, ada yang wes diberesi, ini diberesi. Ada yang wes habis, ada yang nggak laku. Nah, ini jualan tas ya. Tasnya ya bagus-bagus. Nah, ini tas Starbucks. Nah, ini bunganya bagus banget ya. Ini bakul kembang langganannya nyonyaku. Di situ juga ada anggrek. Bakulnya masih sibuk. Bawah juga ada. Bakulnya wis pada pulang ya. Udah kayak orangnya nggak ada. Cuaca hari ini ekstrim banget ya. Panasnya Masya Allah. Tapi katanya minggu depan itu suhunya itu bakalan berkurang, kayak yang dingin banget. Kayak yang cuaca itu kayak nggak menentu, kayak naik turun kayak gitu. Hari ini yang ada itu di badan kita itu nggak enak ya. Kayak mata kita itu tiap hari ngelihat. Biasanya kan nggak ada matahari ya. Hari ini ada matahari itu kayak mataku rasanya cenut-cenut kayak gitu. Beneran.
Tapi ngelihat apapun ini kayak cerah banget gitu. Nah, kita nyebrang ya. Aku tadi nyamperin nyonya ya, terus aku dapat baju satu. Nah, sekarang aku waktunya mau makan ya teman-teman. Aku tadi itu keselak ya, kayak suaraku sampai tadi kayak gini. Aku ya gak paham. Aku mau makan seadanya ya teman-teman. Soalnya kemarin aku masih punya sayur nangka, ada jengkol. Terus aku dikasih ayam panggang. Yang ngasih itu Cece. Jadi tinggal tak panasi. Yuk, kenapa suaramu kayak gitu? Aku tadi keselak teman-teman. Sampai deleweran lohku.